Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bukan niat untuk mengajari, mudah-mudahan bisa menjadi rumah kita bersama bagaimana kita sebagai insan akademik ya bisa menggunakan rahmat yang diberikan Allah kepada kita untuk membangun maslahat di muka bumi ini untuk menjalan visinya. Itu semua yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang baik, kita lain dari Allah. Apabila hal yang kurang berkenan, karena kelemahan saya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Muhammad Faiz Syaib atas materinya. Sangat bermakna dan sangat bermanfaat buat kita. Ya, tadi dimulai dari penjelasan teknologi dan bagaimana juga teknologi itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Ya, sedikit saya ambil bahwasannya ketika teknologi dikembangkan bukan arti katanya manusia dapat digantikan, karena hal itu siklus yang berulang. Sebagai manusia, sebagai seorang pencari ilmu, setiap muncul teknologi akan muncul kembali problem solving yang harus diuncahkan oleh manusia sehingga menghasilkan teknologi yang lain. Kemudian juga bagaimana tadi mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan manusia, bahwasannya manusia dengan ilmu pengetahuan untuk menjawab tugas-tugas manusia yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada manusia di muka bumi. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana sistem tiga hal yang tadi yang terkait antara manusia, teknologi, dan juga ekologi atau alam yang saling berkaitan, sehingga bahwasanya ketika kita menggunakan teknologi itu didasarkan kepada kapasitas dan kebutuhan, bukan atas dasar keinginan atau nafsu. Ya, sangat menarik materi dari Profesor Muhammad Faiz Syaib. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor. Baik, mungkin sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, saya minta kepada para peserta atau audiens yang hadir pada kajian ini untuk mengisi, jangan lupa untuk mengisi presensi yang disediakan oleh panitia di kolom chat. Baik, kita mungkin mulai masuk ke sesi tanya jawab ya, Prof. Mungkin ini sudah ada yang bertanya juga di kolom komentar. Mungkin teman-teman juga audiens yang lainnya yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand dan mengetik di kolom chat. Untuk sambil menunggu, kita izin menjawab yang dari kolom chat yang pertama. Izin saya bacakan dari Irma Ditbitpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Sebenarnya bagaimana kita melihat benang merah penciptaan manusia yang ditempatkan di surga dengan segala kemudahannya, namun ditundaskan sebagai khalifah di bumi dengan segala tantangannya? Apakah pengajaran ilmu pengetahuan Allah kepada manusia pertama mencakup bentuk-bentuk dimensi di surga atau di dunia yang nanti akan dihuninya? Bagaimana juga perjalanan umat manusia di muka bumi pada awal kehidupan sehingga ketika Allah menciptakan manusia pertama, malaikat yang selalu taat kepada Allah bertanya kenapa? Mohon penjelasan untuk pencerahannya, Ustaz. Ya, ini mungkin ada dua pertanyaan ya, Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita melihat benang merah penciptaan manusia yang ditempatkan di surga dengan segala kemudahannya, namun ditugaskan di muka bumi dengan segala problem atau masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana perjalanan manusia di muka bumi pada awal kehidupannya, yang waktu itu kita ditanyakan oleh malaikat, kenapa kita menjadi khalifah di muka bumi. Mungkin itu yang pertama, sambil menunggu yang lain. Wah, ini pertanyaan berat ini. Mungkin nanti mohon dibantu nih Ustaz Abdul Munif yang bisa membantu menjawab ya. Dan begini, kalau dalam perspektif yang saya pahami seperti ini ya. Ya jelas semua kenapa manusia diciptakan, bagaimana bisa manusia diciptakan, untuk apa manusia diciptakan, pada akhirnya wallahu alam bisawab ya. Allah yang paling tahu itu semua. Tapi sepanjang yang kita tahu bahwa jelas bahwa kita hidup di dunia ini sementara, nanti akan kembali lagi pada alam akhirat ya. Jadi memang tempat hidup kita yang tepat yang terakhir yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Di dunia ini adalah tempat untuk menguji ya, bagaimana kualitas kita, tempat berkompetisi untuk bisa tadi grading manusia ya. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di dunia ini adalah tempat kita tadi kan. Manusia itu diberikan segala kemampuan oleh Allah. Makanya manusia itu makhluk yang paling merdeka, makhluk yang paling sempurna, self-decision dari kita katakan. Jadi manusia free will. Anda mengatakan, kalau kita lihat sejarah tidak ada makhluk yang mengaku sebagai Tuhan kecuali manusia, gitu kan ya. Karena saking luar biasanya manusia itu, ya. Maka manusia diberi free will, tujuannya apa? Nanti ada pertanggungjawaban.
Itulah keadilan Allah, karena kita diberi kebebasan, maka ada pertanggungjawaban. Tanggung jawabannya apa tadi? Ada diberi akal pikiran, tadi kan diberi tadi kan belief hati kita diberi tadi kan bagaimana kita harus memahami alam semesta ini, penciptaan, diberi nubuah, ya. Dari situ manusia diberi kebebasan untuk memilih. Atas pilihan tadi akan diberi pertanggungjawaban. Kalau pilihan kita tepat, jalan hidup kita tepat, maka kehidupan selanjutnya kita akan mendapatkan kehidupan yang tepat pula. Kalau pilihan kita salah, tentu ada tempatnya untuk itu. Saya kira begitu ya. Jadi oleh karena itu, termasuk itu di dunia kan berkompetisi nih. Itu pilihan kita. Kita mau jadi ada, sebenarnya pilihan kita itu. Nah, tentu pilihan dalam menjalani pilihan kita, di situ ada rambu-rambu, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sama seperti kalau kita jalan di jalan raya, ada petunjuk. Ada orang yang mengikuti petunjuk, ada yang melanggar petunjuk ya, melanggar rambu-rambu itu. Kalau melanggar rambu-rambu bisa celaka dia. Ya. Kalaupun tidak celaka, mungkin mengganggu orang lain dia. Akan mencelakai orang lain dia. Sama, hidup dalam artian besar dunia begitu. Allah memberikan rambu-rambu, ada rambu-rambu yang secara tadi kan kuliah disampaikan secara langsung. Mungkin ada orang yang percaya tidak, ada rambu-rambu secara koniyatan, rambu-rambu yang bisa dilihat, bisa diindra, bisa dipahami oleh kemampuan yang diinstal oleh Allah dalam diri kita. Kita mampu melihat, kita mampu mendengar, kita mampu berpikir, mampu menganalisis, dan mengambil keputusan dari itu semua. Kalau kita melanggar rambu lalu kita celaka, itu kesalahan kita, karena kita memilih itu. Sudah tahu dia bahaya, naik, bisa jatuh, kalau dia tetap naik, tidak siap, jatuh, ya itu kesalahan dia, karena dia memilih itu semua. Nah, saya kira demikian. Kehidupan dunia pun dalam arti makro bisa dimaksud seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik, kita kembalikan kepada penanya. Terima kasih Prof. Muhammad Faiz Syahib atas jawabannya. Kepada Saudari Irma, apakah cukup terjawab terkait pertanyaan yang diajukan? Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Irma atau Ibu Irma atas pertanyaannya. Baik, kembali dilemparkan kepada audiens bagi yang ingin bertanya terkait materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Barangkali masih ada yang ingin dijawab. Sambil menunggu Prof, saya juga tertarik tadi terkait salah satu statement bahwasannya manusia menciptakan teknologi itu bukan bukti bahwasannya manusia itu tidak mampu mengerjakan hal tersebut. Namun hal itu sebagai bukti bahwasan manusia itu bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, hal ini mungkin terkait banyak orang bertanya kenapa Allah menciptakan malaikat padahal Allah tidak membutuhkan hal yang lain gitu ya. Allah menciptakan malaikat sebagai bukti bahwasannya Allah mampu untuk mengerjakannya. Sebagaimana manusia membentuk teknologi membuktikan bahwasannya manusia mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, itu menarik dari apa yang disampaikan Prof. Faiz. Iya, kita mampu mengerjakan semakin tinggi level kita kan bukan berarti kita mengerjakan semua. Sebagai contoh begini, kalau di rumah kita dewasa, kita bisa lakukan semua itu. Kita bisa masak, ya, kita bisa menanam, kita bisa mengelola. Apakah artinya kalau kita mampu kita kerjakan sendiri semua? Kemampuan itu bisa secara fisik kita lakukan langsung, bisa secara kognitif tuh kita mengelola, memanage semuanya. Sama manusia juga sebagai khalifah karena diinstal oleh Allah tadi kan ada logika ya, ada kemampuan untuk bisa tadi kan memahami sesuatu, maka bukan berarti mampu itu melakukan dengan dirinya sendiri, bisa menggerakkan yang lain untuk mengerjakan sesuai dengan yang diinginkannya. Sama Allah menurunkan malaikat bukan berarti manusia nggak bisa, bukan berarti Allah nggak bisa gitu kan memberikan langsung pada itu, tapi justru menunjukkan kekuasaannya. Allah mampu menciptakan untuk bisa membangun sistem kerja yang diinginkannya kan gitu kira-kira ya. Ya, betul Bro. Ya. Baik, terima kasih. Kembali kita lemparkan kepada audiens. Apabila masih ingin bertanya, kita masih memiliki waktu untuk sesi tanya jawab. Kembali kepada audiens, apabila ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung diketik di kolom chat. Iya, mungkin karena sahur tidurnya kurang, ngantuk mungkin ya. Ya, alhamdulillah ada satu lagi nih Prof. Dari Mas Arnal Istiara ya, ini Mas ya.
Profesor izin bertanya, kalau ditimbangkan sebenarnya manakah yang lebih diutamakan, teknologi menyesuaikan manusia atau manusia yang menyesuaikan teknologi? Prof. Oh, ini Anal ya, Bang Anal. Apa kabar Anal? Ini Anal pernah dengan saya ini ya. Anal Nafis Tiara ini. Yeah. Sedang di mana? Di Kalimantan ya, Anal. Apa di Lampung, Nal? Ya, dalam tadi kan pertanyaannya apakah teknologi menyesuaikan dengan manusia atau manusia menciptakan dengan teknologi ya. Dalam zaman sekarang harus dua-duanya itu kan. Jadi fitting the task to human, juga fitting the human to the task. Sebagai contoh begini. Kalau kita tadi kan itu iterasi ya, yang saya sampaikan tadi kan. Kalau manusia berangkat dari mana melihatnya? Awalnya dia punya kebutuhan, punya keterbatasan, maka berangkat manusia punya problem. Kalau manusia punya problem, harus mencari solusi. Kalau solusi tidak bisa datang dari dirinya sendiri, maka mencari dari luar dirinya. Ya. Dari orang lain, dari makhluk lain, atau dari teknologi tadi kan. Jadi teknologi memberikan solusi. Kalau kita menggunakan solusi dari sesuatu yang bukan kita ciptakan, yang bukan kita miliki, maka kita akan harus menyesuaikan ya. Misalnya begini, kalau saya tidak punya sesuatu, saya butuh minta dari Mas Firman. Kalau pada posisi saya yang butuh, apakah saya harus menyesuaikan dengan keinginan Mas Firman, atau sebaliknya Mas Firman saya paksa sesuai dengan keinginan saya? Tentu di awalnya kalau saya butuh, tentu Mas Firman, saya harus menyesuaikan apa yang kita butuhkan tadi. Ya. Sebaliknya, pada saat orang menciptakan, kalau dia menciptakan solusinya sendiri, maka solusi tadi pasti sesuai dengan keinginan dia kan ya. Kalau saya tidak minta bantuan dari Mas Firman, tentu alat atau teknologi atau cara menyelesaikan masalah yang saya ciptakan itu sesuai dengan karakter saya kan. Kalau apa yang saya ciptakan digunakan oleh Mas Firman, maka Mas Firman harus menciptakan dari apa yang saya sampaikan. Nah, sehingga itu autopoiesis tadi kan. Sama, dulu kita tidak pernah menciptakan HP itu kan. Begitu ada HP dilihat orang bagus, enak digunakan, kita menggunakan HP. Begitu kita menggunakan HP, maka kita harus menyesuaikan dengan HP itu. Belajar bagaimana menggunakan HP. Ya. Bagaimana tadi menjadi smartphone. Ya. Bagaimana menjadi macam-macam tadi kan. Dengan AI. Maka akhirnya apa? Kita akan sesuai dengan teknologi. Nah, tentu semua harus dalam frame keterbatasan tertentu. Kalau ini tidak dikendalikan dengan bijak, maka pada akhirnya kalau teknologi tadi kita dapatkan dari orang lain, ya, karena teknologi itu ada budaya, produk budaya. Kalau teknologi tadi kita mengikuti teknologi, maka budaya kita, cara kerja kita akan berubah itu. Mengikuti dari tadi kan mengikuti apa yang diberikan oleh teknologi. Jadi dari mana dua-duanya, ya. Jadi kalau kita menciptakan, tentu yang si pencipta tadi sebagai dasar, ya, maka teknologi akan menunjukkan dengan manusia. Tapi secara keseluruhan seharusnya ya, karena manusia itu adalah subjek, manusia adalah pengendali, seharusnya sebagai sentral itu manusianya harusnya. Ya. Maka segala sesuatunya harus diciptakan sesuai dengan manusia. Sesuai dengan tadi kan, Allah takdirkan kita sebagai makhluk yang mulia, kita mengendalikan, maka kita harus menjaga kemuliaan kita. Ya, kemuliaan sikap kita, kemuliaan perilaku kita, kemuliaan bagaimana kita bisa memperbaiki yang lain ya. Maka oleh karena itu segala sesuatu yang ditujukan untuk tadi maslahat manusia, kemuliaan manusia. Dan ciri kemuliaan manusia mampu menjalankan tadi kan misinya, memberi maslahat kepada yang lainnya. Kira-kira demikian barangkali ya. Begitu Arnal. Apa kabar Arnal ini? Nih, Mas Arnal ditanyain Prof. Faiz, bagaimana kabar dari Mas Arnal nih? Ya. Benar ya Prof, bahwasannya menyesuaikan dengan kita sebagai subjek gitu ya Bos. Baik, mungkin nih sudah dijawab oleh Mas Arnal, terima kasih Prof. Baik, mungkin kita akan tutup sesi tanya jawab ya Prof. Alhamdulillah tadi materi disampaikan dengan cukup baik sehingga para audiens mungkin banyak paham gitu dan tidak ingin bertanya. Baik, kita beralih ke sesi selanjutnya. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada para audiens untuk mengisi link presensi kegiatan kajian Kaunia dan juga jangan lupa join di grup WA Kajian Kaunia untuk mendapatkan informasi-informasi kajian Kaunia selanjutnya dan juga mendapatkan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari pihak DKM Masjid Al-Huria kepada Prof. Dr. Insinyur Muhammad Faiz Syaib yang pada kesempatan kali ini bisa diwakilkan oleh Prof. Abdul Munif atas kesediaannya.
Mm-mm. Dengan apa kemuliaan yang yang diberikan oleh Allah, apa kita bisa menjaga kemuliaan, menyebarkan kemuliaan dengan tadi kan sebagai uji bahwa diciptakan dunia ini untuk mengetahui siapa di antara kita yang bisa menjaga kemuliaan dan kesempurnaan kita untuk nanti kembali lagi ke sana. Baik kita sebagai ilmuwan, kita diberi kelebihan dari yang lainnya. Semoga kita sebagai intelektual kembali bisa menanamkan tadi kan nilai-nilai keislaman dengan bercermin kepada pendahulu kita ya. Dulu Islam jaya selama lebih kurang 11 abad sebagai sentral dari perkembangan dunia karena para ilmuwannya mampu memadukan hal-hal yang bersifat kauniyah, apa yang dilihat di fenomena alam, ayat-ayat Allah dengan nubuah, aulia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari situlah Islam berjaya. Di masa itu tidak ada ilmuwan yang hanya satu sisi ya, memang memahami kedua belah sisi. Maka setelah begitu kauliyah dengan kauniyah ini terpisah, orang dengan sekularisme kan ilmu agama dengan ilmu itu terpisah, maka terpecahlah tadi kan antara kemanfaatan dengan value tadi kan, antara logika dengan value terpisah. Maka yuk kita sebagai ilmuwan Islam mudah-mudahan bisa kembali ke jalan tersebut dan kembali bisa melahirkan masyarakat Islam yang bukan dipengaruhi oleh dunia sebagai objek, tapi sebagai subjek yang bisa membangun peradaban dunia. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Faiz Syaib atas materinya dan closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement dari Profesor tadi, menandakan bahwasannya berakhir sesi materi kajian kaumnya kita pada pagi hari ini. Saya selaku selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membimbing sesi materi kita. Sarapan pakai kuaci. Sekian, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, jazakallah khair semuanya, sehat selalu. Alhamdulillah, assalamualaikum. Lampung. Baik, terima kasih kepada moderator yang